Kadang-kadang saya berpikir, wah jangan-jangan memang menteri-menteri dari Pak Jokowi, khususnya di pemerintahan Pak Prabowo, yang dilanjutkan oleh pemerintahan Pak Prabowo, itu jangan-jangan ya untuk menurunkan lah setidaknya kepercayaan publik kepada Pak Prabowo Subianto. Ya kalau kita lihat dari statement-statement terkait makan bergizi gratis dan lain sebagainya, menurut saya malah sangat lucu sekali. Seolah-olah pemerintah itu belum siap melaksanakan program makan bergizi gratis. Menurut saya seperti itu. Jadi statement-statement seperti ini menurut saya di-stop saja lah, di-stop. Apalagi juga makan bergizi gratis ini baru saja dimulai, tetapi minta sumbangan ke pengusaha lah, minta sumbangan ke masyarakat lah, meminta sumbangan ke ortu-ortu siswa dan lain sebagainya. Terus terang kadang-kadang dari pemberitaan itu sangat lucu sekali, apalagi dari statement-statement pejabat-pejabat di negeri ini terkait program makan bergizi gratis. Kalau kita lihat pada saat lalu ya, ada yang cukup fenomenal, adanya ketua DPD setidaknya menyebut masyarakat Indonesia itu sangat dermawan dan bahkan juga bisa saja dilibatkan untuk makan bergizi gratis dan setidaknya dimintai patungan atau semacamnya lah. Pada saat itu juga membuat reaksi publik, dan menurut saya dengan pernyataan seperti itu, menurut saya meremehkan Pak Prabowo Subianto loh, program Pak Prabowo Subianto. Menurut saya kalau ada statement seperti itu berarti Pak Prabowo tidak serius tidaknya menjalankan program makan bergizi gratis ini. Karena apa? Ya karena ada banyak statement yang menyebut setidaknya kalau tidak ada bantuan dari masyarakat, tidak ada bantuan dari APBD, tidak ada bantuan dari para pengusaha, makan bergizi gratis itu bisa saja tidak mulus. Kalau kita lihat pemberitaan dari sini misalkan, bahkan Mendagri ungkap Pemda bakal bantu 5 triliun untuk program makan bergizi gratis. Dan bahkan ada pemberitaan lagi, makan bergizi gratis pemerintah terbuka jika orang tua mau sumbang. Nah ini pertanyaannya, kalau misalkan orang tua mau sumbang, lebih baik makan bergizi gratis tidak usah diadakan, ya makan sendiri di rumah masing-masing kalau misalkan orang tua juga ikut menyumbang. Dan bahkan kalau kita lihat pemberitaan dari sini, pengusaha diminta sumbang program makan bergizi gratis. Apindo kami sudah bayar pajak. Iya loh, kita sudah bayar pajak dan lain sebagainya, tetapi disuruh menyumbang program makan bergizi gratis karena untuk melancarkan lah setidaknya program makan bergizi gratis, program dari Pak Prabowo Subianto. Nah statement-statement seperti ini apakah Pak Prabowo juga mendengar, apakah mengetahui ada statement seperti ini? Otomatis lah ketika ada statement-statement seperti ini, wah menurut saya program makan bergizi gratis itu sangat-sangat dipaksakan sekali, di mana anggaran defisit dan lain sebagainya. Menurut saya sangat lucu sekali dari pejabat-pejabat malah memberikan statement yang setidaknya meremehkan program makan bergizi gratis. Nah ini bahkan juga dikomentari oleh Buya Esen. Saya usul agar Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin dan semua anggota DPD RI menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangannya untuk program makan bergizi gratis. Retweet jika kamu setuju. Dan bahkan mendapatkan retweet dan like 4.000 kali. Jadi menurut saya banyak yang setuju ketika gaji dan juga tunjangan sumbangkan untuk program makan bergizi gratis. Menurut saya dimulai dari pejabat-pejabat dulu lah, dimulai dari anggota DPD RI, dimulai dari kementerian dan lembaga dan sebagainya untuk melancarkan setidaknya program makan bergizi gratis dari Pak Prabowo Subianto. Nah saya sangat penasaran ya, siapakah yang memberi statement-statement seperti ini? Saya penasaran karena kalau kita lihat pada saat lalu itu kementerian di era Pak Prabowo itu banyak dari kementerian Pak Jokowi. Nah siapakah kira-kira yang usul ya? Kalau kita lihat dari ketua DPD yang pada saat lalu tidaknya memberikan statement masyarakat dilibatkan untuk program makan bergizi gratis dan lain sebagainya, dan bahkan menyebut masyarakat Indonesia dermawan, itu bahkan juga menimbulkan pro dan kontra. Kira-kira siapa? Apakah loyalis dari Pak Jokowi? Nah kalau kita lihat
Dari sini misalkan ternyata Jokowi anugerahi pimpinan DPD Sultan Najamuddin tanda bintang Maha Putra. Wah, apakah memang Sultan Najamuddin ketua DPD sangat dekat sekali dengan Pak Jokowi? Nah, ini juga ada pemberitaan ketua DPD bahkan mengaku sempat dihubungi Jokowi. Beliau titip pesan agar guyup. Nah, dan kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, nah, kira-kira siapa? Statement dari siapa ini ya? Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo menanggapi usulan DPR agar pengusaha berkontribusi dalam program makan bergizi gratis. Menurut dia, kontribusi pengusaha sudah terpenuhi melalui pajak yang dibayarkan negara. Oh, jadi anggota DPR, kira-kira anggota DPR-nya itu siapa setidaknya ya? Kalau kita lihat dari sini, wah, pemerintah terbuka jika orang tua mau sumbang. Ini kayaknya juga Ketua DPD RI ya. Sebuah unggahan membagikan foto tangkapan layar berisi informasi bahwa pemerintah daerah dan orang tua diajak menyumbang program makan bergizi gratis. Unggahan tersebut dibagikan oleh pengguna akun X Arsipaja pada 8 Januari. Sebagian warganet bertanya-tanya mengapa pemerintah masih menggalang sumbangan, sebab program makan bergizi gratis dipahami telah dialokasikan dana sebesar 71 triliun dari APBN. Penjelasan Kantor Kepresidenan. Saat dimintai tanggapan juru bicara Kantor Kepresidenan, Ujang Komarudin menegaskan tidak ada aturan dan kewajiban orang tua memberikan sumbangan untuk program makan bergizi gratis. Namun pemerintah juga tidak melarang apabila ada orang tua yang mau ingin membantu, asalkan transparan dan tidak menyalahi aturan. Selama tidak ada aturan, boleh-boleh saja orang tua membantu. Misalnya, saya ingin menyumbang, itu memang boleh. Program ini kan sistem gotong royong, artinya ada kepedulian dari rakyat. Orang tua bisa menyumbang dalam program yang baik ini, jelas Ujang kepada Kompas.com pada 9 Januari. Dia melanjutkan, sekolah pada dasarnya tidak akan menolak apabila ada orang tua yang ingin menyumbang. Ia mencontohkan orang tua dipersilahkan jika ingin menyediakan 10 porsi makanan untuk makan bergizi gratis. Nah, bahkan dari sini juga Mendagri, Mendagri juga menteri dari Pak Jokowi pada saat lalu bahkan mengungkap Pemda bakal bantu 5 triliun untuk program makan bergizi gratis. Mendagri Tito Karnavian sebut anggaran 5 triliun bakal dikucurkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mencukupi program makan bergizi gratis. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi dari statement-statement yang beredar ketika menanggapi program makan bergizi gratis, bahkan masyarakat diminta sumbangan dan bahkan ada sumbangan dari APBD dan lain sebagainya, itu ya rata-rata dari menteri-menteri Pak Jokowi. Dan bahkan kalau kita lihat pada saat lalu ya, saat ada pagar 30 km, bahkan setidaknya ada menteri dari Pak Prabowo Subianto bahkan seolah-olah tidak mengetahui kalau ada pembongkaran terhadap pagar laut tersebut, dan bahkan dia menyayangkan menteri tersebut karena itu bisa sebagai bukti penyidikan dan lain sebagainya. Menurut saya itu sangat lucu sekali ya. Seharusnya menteri itu membantu tugas dari presiden, tetapi ini malah setidaknya seolah-olah malah menghalang-halangi hal tersebut. Ini juga sangat lucu sekali. Kadang-kadang saya berpikir, wah, jangan-jangan memang menteri-menteri dari Pak Jokowi, khususnya di pemerintahan Pak Prabowo yang dilanjutkan oleh pemerintahan Pak Prabowo, itu jangan-jangan ya untuk menurunkan lah setidaknya kepercayaan publik kepada Pak Prabowo Subianto. Ya, kalau kita lihat dari statement-statement terkait makan bergizi gratis dan lain sebagainya, menurut saya malah sangat lucu sekali. Seolah-olah pemerintah itu belum siap melaksanakan program makan bergizi gratis. Menurut saya seperti itu. Jadi statement-statement seperti ini menurut saya di-stop saja lah, di-stop. Apalagi juga makan bergizi gratis ini baru saja dimulai, tetapi minta sumbangan ke pengusaha lah, minta sumbangan ke masyarakat lah, meminta sumbangan ke ortu-ortu siswa dan lain sebagainya. Menurut saya itu statement-statement yang setidaknya mengurangi kepercayaan publik kepada Pak Prabowo Subianto. Menurut saya statement-statement seperti ini di-stop aja dulu lah, karena program makan bergizi gratis juga masih berjalan sekitar 2 minggu ya.